Cahaya keemasan samar-samar muncul di matanya. Suara gumaman rendah dan dalam juga dipancarkan dari mulutnya. Ini telapak tangan penciptaan surga agung. Ledakan. Sebuah ledakan terdengar jauh di dalam pikiran Xiao Yan. Jiwanya juga bergetar hebat saat ini. Segera, tatapannya berangsur-angsur menjadi kabur. Pada saat dia pulih, dia menemukan bahwa dia berada di dalam alam misterius. Ruang ini tidak terlalu besar dan juga tidak ada kekuatan hidup sedikit pun di dalam ruang kosong ini. Mata Xiao Yan menyapu sedikit. Setelah itu, mereka tiba-tiba berhenti di tempat tertentu di ruang kosong. Sosok yang sangat biasa berdiri dengan tangan di belakangnya di tempat itu. Xiao Yan pada dasarnya tidak dapat merasakan aura sekecil apapun atau jejak douqi dari tubuh itu. Cara itu seolah-olah dia hanya orang normal. Namun, perasaan yang dia dapatkan dari pandangannya menyebabkan hati Xiao Yan menjadi semakin serius. Bagaimana orang biasa bisa muncul di tempat misterius semacam ini? Jika tebakannya benar, sosok ini seharusnya menjadi pemilik sebenarnya dari sisanya. Tempat ini harus menjadi ruang memori yang tersembunyi di dalam teknik Dou. Sosok ini juga bukan elit asli Dou Sheng. Sebaliknya, itu hanyalah fragmen ingatannya. Xiao Yan jatuh ke dalam pemikiran yang mendalam saat dia melihat sosok itu. Dengan pengalamannya saat ini, dia secara alami tidak akan terkejut. Setelah merenung sejenak, dia dengan jelas memahami latar belakang sosok manusia ini. Itu seperti yang diharapkan Xiao Yan. Sosok ini tidak melirik Xiao Yan. Segera setelah yang terakhir memasuki dunia ini, suara seperti air yang tenang perlahan bergema di dalam ruang ini. Telapak tangan penciptaan surga yang agung, teknik Dou tingkat rendah kelas Tian. Itu diciptakan oleh orang suci ini dengan menggunakan semua kekuatanku untuk menggabungkan 100 teknik Dou. Teknik telapak tangan ini memperhatikan makna penciptaan. Menggunakan telapak tangan untuk menghancurkan langit dan kekuatan untuk menghancurkan segalanya. Mata Xiao Yan menjadi semakin cerah saat mendengar suara tenang yang sepertinya berbicara sendiri. Teknik Dou kelas Tian, melebihi yang biasa dan melampaui orang suci. Dengan bisa mendapatkan rahasia yang disembunyikan oleh orang suci ini di tulang, Anda dapat dianggap sebagai orang yang memiliki afinitas. Karena Anda telah mendapatkan tulangnya, tangan Anda seharusnya disempurnakan oleh air liur roh emas. Ingat, telapak tangan penciptaan surga yang agung hanya dapat berhasil digunakan oleh tangan yang telah disempurnakan. Jika tidak, seseorang pasti akan menghadapi serangan balik. Xiao Yan kaget saat mendengar ini. Dia segera berpikir keras. Rasa sakit yang hebat dari sebelumnya sebenarnya adalah apa yang disebut air liur roh emas yang memurnikan telapak tangannya sendiri. Memang layak menjadi teknik Dou kelas Tian. Sebenarnya membutuhkan proses ini untuk mendapatkan warisan yang lengkap. Xiao Yan menggelengkan kepalanya karena terkejut. Jika dia melewatkan langkah penyempurnaan itu, dia kemungkinan tidak akan berani melepaskan apa yang disebut telapak tangan penciptaan surga yang agung ini bahkan jika dia berhasil mempelajarinya. Telapak tangan penciptaan surga yang agung memiliki kekuatan penciptaan. Setelah suara tenang itu perlahan terdengar, cahaya redup tiba-tiba meletus dari tubuh sosok itu. Tubuh itu juga dengan cepat berubah transparan. Ini mengungkapkan rute vena yang sangat jelas di dalamnya. Jejak energi emas gelap mengalir melalui pembuluh darah ini dan menguraikan rute pembuluh darah yang sangat aneh. Ini adalah rute meridian dari telapak tangan penciptaan surga yang agung. Sukacita tiba-tiba melonjak di mata Xiao Yan saat melihat adegan ini. Dia buru-buru memfokuskan pikirannya dan dengan kuat mengingat rute energi dalam pikirannya. Rute vena itu diedarkan beberapa kali sebelum perlahan memudar. Untungnya, rute sirkulasi ini sudah diingat dengan kuat dalam pikiran Xiao Yan. Setelah rute vena memudar, cahaya bersinar di dalam tubuh sosok itu juga sekali lagi menghilang. Cahaya keemasan gelap perlahan menjadi cerah. Segera, sebuah tangan diayunkan dan mendarat dengan keras di ruang kosong. Ledakan. Telapak tangan jatuh, dan energi yang menakutkan segera tersapu seperti badai. Lingkaran cahaya berwarna hitam besar sekali lagi terbentuk di bawah telapak tangan sosok manusia itu. Lingkaran cahaya terbentuk. Setelah itu tersebar terpisah dengan kecepatan seperti kilat. Ruang di sekitarnya tampak seperti kaca yang telah tersebar dengan paksa. Itu berantakan hampir seketika.
Xiao Yan menghirup udara dalam-dalam saat dia melihat lingkaran cahaya hitam yang dengan cepat menyebar terpisah di matanya. Dia tidak mengungkapkan ekspresi panik. Sebaliknya, dia menunjuk ke arah sosok dalam lingkaran cahaya hitam gelap dari jarak yang sangat jauh dan membungkuk. Orang yang ditakdirkan, ingat nama suci ini, Shen Xiaohua. Suara samar tiba-tiba bergema di dalam pikiran Xiao Yan seperti guntur. Sosok itu juga secara bertahap memudar dalam lingkaran cahaya hitam gelap. Akhirnya, itu benar-benar lenyap. Sosok terakhir yang ditinggalkan seorang elit Dou Sheng di dunia ini menghilang dengan cara ini. Xiao Yan mengangguk pelan. Dia membiarkan lingkaran cahaya hitam gelap untuk mengisi dan menghancurkan tubuhnya. Mata Xiao Yan yang tertutup rapat tiba-tiba terbuka di kamarnya. Nafas keruh perlahan mengikuti tenggorokannya sebelum dihembuskan. Dia bergumam, Shen Xiaohua. Xiao Yan bergumam sedikit sebelum dia benar-benar terbangun beberapa saat kemudian. Matanya melihat ke arah tangan kanannya dan melihat bahwa itu tangan kanan ini saat ini memiliki cahaya keemasan gelap samar yang tampak seperti logam. Menenggelamkan pikirannya ke dalam tubuhnya, Xiao Yan mulai berkeliaran di sekitar tangan kanannya. Segera, dia terkejut menemukan bahwa beberapa pembuluh darah yang sangat rahasia di bagian dalam tangan kanan tampaknya telah dibuka. Vena ini terhubung satu sama lain, tampak seperti siklus yang aneh. Itu tampak sangat misterius ketika seseorang melihatnya. Xiao Yan mengingat sedikit saat dia melihat pasangan ini melingkar dari pembuluh darah kecil. Baru kemudian dia menemukan bahwa jalan yang melingkari vena berada pada posisi paling kritis. Dengan kata lain, tanpa arahan dari beberapa vena melingkar ini, setiap upaya untuk secara paksa menggunakan telapak tangan penciptaan surga yang agung hanya akan mengarah pada pengumpulan energi yang luas dan kuat di telapak tangan seseorang tanpa bisa dilepaskan dari tubuh seseorang. Rasanya seperti botol yang semakin membengkak dengan udara. Cepat atau lambat akan meledak. Pada saat itu, lengan orang yang melepaskannya kemungkinan akan benar-benar hancur. Tidak heran dikatakan bahwa hanya telapak tangan yang telah disempurnakan oleh air liur spiritual emas yang dapat menggunakannya, sebenarnya karena ini. Xiao Yan merasakan pemahaman yang tiba-tiba di dalam hatinya. Dia segera menghela nafas pelan. Dia memang layak menjadi elit Dou Sheng dari generasi tertentu. Dia sebenarnya mampu menciptakan metode misterius seperti itu. Ada puluhan ribu meridian di dalam tubuh seseorang dengan jumlah vena rahasia yang tak ada habisnya. Bukan hal yang mudah untuk membuka pembuluh darah yang berguna. Namun, saya ingin tahu apakah saya bisa menggunakan telapak tangan penciptaan surga yang agung ini sekarang? Mata Xiao Yan samar-samar berisi tarian panas di dalamnya. Kekuatan telapak tangan ini adalah sesuatu yang dia saksikan secara pribadi di dalam sisa-sisa kuno saat itu. Cukup banyak ahli yang hadir telah meninggal di bawah telapak tangan ini. Jika bukan karena kelompok Xiao yang telah melarikan diri dengan cepat, kemungkinan hasilnya akan sulit diprediksi. Hati Xiao Yan sangat mendambakan telapak tangan penciptaan surga yang agung pada hari itu. Sekarang, untungnya dia berhasil mempelajarinya. Bagaimana hatinya bisa tenang? Menggosok kedua tangannya, Xiao Yan melompat turun dari tempat tidur dan berdiri tegak di dalam ruangan. Dia menghirup udara dalam-dalam. Dou Qi di dalam tubuhnya mengikuti jalur memori dalam pikirannya dan mulai berputar perlahan. Dou Qi diedarkan dengan sangat lambat pada awalnya. Apalagi jalannya juga cukup rumit. Cukup banyak kesalahan terjadi selama periode waktu ini. Untungnya, Xiao Yan bereaksi dengan cepat. Begitu dia menemukan bahwa itu jalannya salah, dia akan segera menyebarkan Dou Qi-nya. Ini mencegahnya menderita cedera. Setelah mengalami beberapa kegagalan, Xiao Yan juga secara bertahap menjadi akrab dengannya. Sekitar 1 jam kemudian, dia akhirnya berhasil sepenuhnya sirkulasi pembuluh darah. Saat dia menyelesaikan sirkulasi, lengan Xiao Yan tiba-tiba bergetar. Cahaya keemasan gelap tiba-tiba melonjak. Segera, dia tercengang menemukan bahwa itu Dou Qi di dalam tubuhnya mengalir seperti air banjir. Arah yang mengalir ke arah itu adalah tangan kanannya. Sungguh kelahan Dou Qi yang menakutkan. Bahkan dengan kekuatan Xiao Yan, ekspresinya tanpa sadar berubah saat dia merasakan tingkat di mana Dou Qi-nya habis. Teknik Dou kelas Tian ini sebenarnya adalah pelahap yang tidak penuh tidak peduli bagaimana orang memberinya makan. Dengan meningkatnya jumlah Dou Qi yang berkumpul di telapak tangan Xiao Yan, cahaya keemasan gelap juga menjadi semakin kuat.
Sesaat kemudian, cahaya hitam akhirnya muncul di tengah cahaya keemasan ketika melonjak hingga batasnya. Kekuatan hisap yang menakutkan melonjak keluar saat cahaya hitam muncul. Cahaya keemasan gelap di sekitarnya ditelan ke dalam cahaya hitam dalam sekejap mata. Itu juga secara bertahap menjadi lebih besar pada saat ini. Sungguh energi yang menakutkan. Setelah secara pribadi menggunakan telapak tangan penciptaan surga yang agung ini, Xiao Yan akhirnya benar-benar memahami terornya. Segera, ekspresinya berubah sedikit. Ini adalah pavilion bintang jatuh. Ada sesepuh dan murid pavilion bintang jatuh di sekitar kamarnya. Jika telapak tangan ini dilepaskan, kemungkinan tidak ada kehidupan yang tersisa dalam radius 100 meter. Beberapa keringat dingin muncul di dahi Xiao Yan saat merasakan ini. Dia menghirup beberapa napas dalam-dalam dan dengan paksa menghentikan kelelahan Dou Qi di dalam tubuhnya. Dia segera mengepalkan telapak tangannya sedikit. Cahaya hitam ukuran persik itu bergetar sesaat ketika tangannya terkepal. Akhirnya, perlahan menjadi pucat di bawah mata terkejut Xiao Yan. Akhirnya berubah menjadi Dou Qi sekali lagi dan melonjak ke tubuh Xiao Yan. Xiao Yan menghela nafas lega saat merasakan Dou Qi yang sangat besar yang sekali lagi pulih di dalam tubuhnya. Dia mengusap keringat dingin di dahinya, mengangkat tangan kanannya dan menoleh dengan mata tertegun. Sesaat kemudian, dia membuka mulutnya dan tertawa. Ini karena hal yang dia butuhkan untuk berlatih telapak tangan penciptaan surga yang agung ini sudah diatur oleh Shen Xiaohua itu. Oleh karena itu, kecepatan di mana ia menguasai teknik Dou kelas Tian ini pada dasarnya jauh melebihi teknik Dou lainnya. Harus dikatakan bahwa ini memang berkah yang besar. Telapak tangan penciptaan surga agung, haha, aku bertanya-tanya seberapa menarik ekspresi hantu tua Zhai Xing jika dia melihat teknik Dou ini saat aku bertemu dengannya lagi. Xiao Yan tersenyum sedikit setelah dengan lembut menggosok tangan kanannya bersama-sama. Kilatan dingin berkedip di dalam matanya yang hitam gelap. Telapak tangan penciptaan surga agung ini akan menjadi sabit yang akan mengambil nyawa hantu tua saat mereka bertemu lagi. Bagian dalam menara batu di gunung belakang pavilion bintang jatuh pada pagi hari berikutnya. Guru, penyempurnaan tubuh akan segera dimulai. Apakah kamu siap? Xiao Yan mengeluarkan kerangka Dou Zun bintang 4 Feng Zunze dan meletakkannya dengan lembut di atas platform batu. Setelah itu, tatapannya beralih ke Yao Lao di samping dan berbicara. Iya. Yao Lao mengangguk dengan serius. Terlepas dari keadaan pikirannya, riak tanpa sadar muncul di hatinya saat ini. Feng Tua, penyempurnaan tubuh, dan proses penggabungan kali ini mungkin memerlukan jangka waktu tertentu. Jangan izinkan siapapun memasuki menara batu selama periode waktu ini. Xiao Yan mengalihkan pandangannya, menatap Feng Zunze di sampingnya lagi dan berbicara dengan suara yang dalam. Anda dapat yakin bahwa itu pavilion bintang jatuh akan memasuki keadaan hati-hati begitu Anda mulai. Para ahli yang telah keluar juga akan dipanggil kembali. Wajah Feng Zunze muram saat dia mengangguk. Jika Yao Lao memulihkan kekuatan puncaknya, pavilion bintang jatuh akan dapat menguat dengan cepat. Pada saat itu, ia akan dapat memiliki beberapa kemampuan untuk menahan balas dendam oleh Hall of Soul. Oleh karena itu, tidak ada yang harus dibiarkan salah. Xiao Yan mengangguk sedikit. Dia perlahan-lahan menenangkan pikirannya. Sesaat kemudian, dia menghirup udara dalam-dalam. Dia menjentikkan jarinya. Botol giok yang berisi pil penambah darah penumbuh tulang perlahan melayang menuju Yao Lao. Yao Lao secara alami sangat akrab dengan langkah-langkah ini. Dia tidak ragu sedikit pun saat dia mengulurkan tangannya dan menerima botol giok. Setelah itu, sebuah pikiran melintas di hatinya. Gumpalan roh terbang keluar dan berlama-lama di samping Xiao Yan. Feng Zunze dan kelompok Xiaoyi bertukar tatapan ketika mereka melihat bahwa itu Xiao Yan dan Yao Chen telah dimulai. Mereka diam-diam meninggalkan menara batu tanpa memancarkan suara yang tidak biasa sedikit pun yang bisa mengganggu mereka berdua. Semua orang mundur tanpa menyebabkan perhatian Xiao Yan terpecah. Ekspresi yang terakhir serius. Dia meraih gumpalan jiwa di sampingnya sebelum membanting telapak tangannya pada kerangka yang tergeletak di platform batu, dengan paksa membanting jiwa ke dalam kerangka. Guru, pertama-tama saya akan memperbaiki tubuh. Setelah saya berhasil, Anda akan dapat memasukinya dan menyelesaikan langkah merger. Xiao Yan berteriak dengan suara rendah. Dia mengepalkan tangannya dan botol giok muncul di tangannya. Darah merah hijau perlahan mengalir di dalam botol giok.
Fluktuasi energi yang menakutkan juga menyebar dari dalamnya, menyebabkan seluruh ruang ini terus bergetar. Kali ini, Xiao Yan telah menyiapkan barang-barang berkualitas tinggi untuk memperbaiki tubuh Yao Lao. Oleh karena itu, kesulitan penyempurnaan akan jauh melebihi itu dari saat dia membantu Tian Huo Zunze. Pergi! Xiao Yan memberi isyarat dengan jarinya. Darah merah hijau di dalam botol giok ditembakkan. Akhirnya, itu tersebar di tulang putih keabu-abuan. Segera, gelombang asap putih meletus. Suara mendesis terus muncul. Warna merah hijau dengan cepat tersebar ketika darah merah hijau menyentuh kerangka putih keabu-abuan. Dalam sekejap mata, warna kerangka telah berubah dari abu-abu menjadi putih, berubah menjadi warna hijau merah yang indah. Selain itu, kerangka itu juga memancarkan riak energi yang kaya. Xiao Yan mengangkat tangannya saat melihat ini. Kerangka merah hijau tergantung di udara dengan sendirinya. Dia melambaikan lengan bajunya dan api ungu coklat segera melonjak, membungkus kerangka itu. Darah esensi dari suku iblis Phoenix sangat sombong. Selain itu, ia juga mengalami kesulitan penggabungan. Oleh karena itu, ia harus menggunakan api surgawi untuk memanggang energi ini jauh ke dalam setiap tulang kerangka ini. Hanya dengan begitu kerangka akan diizinkan untuk menyerap semua energi mengejutkan ini. Dengan pemanggangan sengit dari nyala api ini, sedikit lampu merah hijau juga muncul di tulang merah hijau. Meskipun ini masalahnya, suhu tinggi yang meresap masih menyebabkan permukaan kerangka membentuk sedikit gelembung. Kadang-kadang, gelembung akan meledak dan energi yang kaya akan menyebar. Tempering dan memanggang semacam ini adalah proses yang menghabiskan banyak waktu. Oleh karena itu berlanjut hampir sepanjang hari sebelum Xiao Yan akhirnya perlahan membuka matanya yang tertutup rapat. Pada saat ini, kemerahan hijau pada kerangka itu tidak diragukan lagi menjadi jauh lebih redup. Itu tidak lagi memiliki warna cerah dari sebelumnya. Xiao Yan jelas mengerti bahwa ini karena energi itu secara bertahap meresap jauh ke dalam kerangka di bawah suhu tinggi. Xiao Yan menghela nafas panjang. Dia melirik Yao Lao di sampingnya, dan yang terakhir mengangguk dengan sedikit senyum. Kontrol api Xiao Yan saat ini tidak diragukan lagi telah berkembang sangat pesat jika dibandingkan dengan saat itu. Bahkan mungkin bisa dibandingkan dengan levelnya. Ini menyebabkan Yao Lao merasa senang. Meskipun dia juga menghargai kekuatan Xiao Yan, bagaimanapun juga dia adalah seorang alkemis. Kemampuan penyempurnaan pil muridnya adalah sesuatu yang paling dia perhatikan. Xiao Yan juga tersenyum saat melihat ekspresi senang Yao Lao. Dia baru saja menyalakan api ketika dia tiba-tiba memikirkan sesuatu. Setelah ragu-ragu sejenak, dia perlahan berjalan menuju platform batu. Setelah itu, dia dengan kasar mematahkan lengan kanan kerangka di depan mata Yao Lao yang tidak pasti. Hah! Yao Lao kaget saat melihat tindakan Xiao Yan. Dia tidak mengerti alasannya. Coba ini. Xiao Yan tersenyum. Dia mengeluarkan lengan kanan Do Usheng, yang dia dapatkan dari sisa-sisa kuno, dari cincin penyimpanannya. Setelah itu sendi ke bahu kanan kerangka. Meskipun ukurannya tidak terlalu cocok, keduanya dengan cepat bergabung sepenuhnya bersama setelah pemangkasan dari nyala api Xiao Yan. Lengan Do Usheng. Mata Yao Lao luar biasa. Dia melihat lengan tulang putih giok dan ekspresinya berubah. Ekspresi terkejut melonjak di matanya. Iya. Saya telah mendapatkannya dari sisa-sisa kuno. Xiao Yan tersenyum dan mengangguk. Dia berkata, terlepas dari apakah benda ini ada gunanya, kekerasannya benar-benar memenuhi standar. Kekerasan kerangka Do Usheng adalah sesuatu yang Xiao Yan saksikan secara pribadi. Hal ini pasti memiliki poin yang luar biasa. Namun, dia tidak ingin meninggalkannya untuk digunakan sendiri. Selain itu, dia tidak dapat menggunakannya bahkan jika dia mau. Tidak mungkin baginya untuk memotong lengannya sendiri untuk benda ini sebelum bergabung dengannya. Dia juga tidak yakin apakah ada gejala sisa yang akan terjadi karenanya. Jika itu benar-benar ada, dia akan kehilangan lebih dari yang dia dapatkan. Yao Lao saat ini tidak memiliki kekhawatiran seperti ini. Dia tidak memiliki tubuh. Tubuh baru ini secara bertahap akan bergabung sempurna dengannya begitu dia memasukinya. Lengan itu juga akan benar-benar miliknya di masa depan. Yao Lao mengangguk sedikit. Menempatkan lengan Do Usheng selama langkah penyempurnaan tubuh ini juga merupakan sesuatu yang belum pernah dia dengar sebelumnya. Namun, karena itu adalah sesuatu milik Do Usheng, itu seharusnya sangat berguna.
Bahkan mungkin menjadi kesempatan baginya untuk menerobos ke Dou Sheng di masa depan. Setelah langsung menghubungkan lengan ke kerangka, Xiao Yan sekali lagi menggunakan 3.000 api yang membakar untuk memperbaikinya untuk sementara waktu. Dia akhirnya mengangguk setelah tulang tangan dan kerangka itu terhubung dengan sempurna. Setelah lama disempurnakan, kerangka putih keabu-abuan itu juga mengalami perubahan penampilan yang drastis. Seluruh tubuhnya berwarna hijau dan merah. Meskipun tangan kanannya masih memiliki warna putih giok, ujung lengannya juga memiliki warna hijau merah yang melekat padanya. Keduanya telah benar-benar bergabung bersama di bawah panggangan dari 3.000 api yang membakar. Guru. Ekspresi Xiao Yan juga menjadi serius saat melihat adegan ini. Dia berteriak dengan suara yang dalam. Iya. Yao Lao mengangguk. Dengan mata tuanya yang tajam, dia secara alami menyadari bahwa sekarang adalah kesempatan terbaik. Segera, dia dengan cepat mengeluarkan pil penambah darah penumbuh tulang dari botol giok dan menelannya. Tubuhnya dengan cepat berubah ilusi, berubah menjadi sinar cahaya yang mengalir ke kerangka. Ledakan! Kerangka itu bergetar hebat ketika jiwa Yao Lao bergabung ke dalam kerangka. Rongga mata kosong itu secara bertahap memiliki cahaya. Pada saat yang sama, energi misterius yang menakutkan menyebar dari bagian dalam kerangka. Di bawah energi ini, beberapa daging misterius benar-benar mulai muncul di kerangka. Dagingnya tumbuh di tulang putih. Keajaiban ini secara alami dibawa oleh pil sekering darah tumbuh tulang. Guru, bertahanlah. Wajah Xiao Yan menjadi serius saat melihat daging yang bergoyang-goyang cepat terbentuk di kerangka. Dia menjerit pelan dan api ungu yang melilit kerangka itu segera terbakar dengan ganas. Di bawah nyala api ini, darah dan daging yang baru saja terbentuk sebenarnya dibakar menjadi abu. Namun, ketika abu tersebar, energi misterius yang menakutkan sekali lagi menyebar. Tingkat pertumbuhan daging menjadi semakin cepat. Pada akhirnya, adalah mungkin untuk melihat goyangan granulasi daging yang cepat. Garis besar manusia buram darah dengan cepat terbentuk. Pembakaran dan pertumbuhan ini berlanjut selama hampir 10 jam. Struktur kulit daging benar-benar terbentuk di bawah pemanggangan nyala api. Setelah kelahiran daging, kerangka di platform batu juga benar-benar berubah menjadi bentuk manusia. Selanjutnya, yang tersisa hanyalah menunggu Yao Lao benar-benar bergabung dengan tubuh ini. Setelah itu, Yao Zunze, yang telah mengejutkan benua saat itu, akan benar-benar bisa bangkit kembali dari bak api. Pada saat yang sama, aula besar hitam besar merayap seperti binatang buas dari zaman kuno di pegunungan yang dalam di wilayah barat Central Plains. Riak energi menakutkan yang bisa mendinginkan hati seseorang menyebar samar-samar. Engah! Kabut hitam tiba-tiba melonjak keluar dari segala arah di dalam aula besar. Sesaat kemudian, kabut hitam berkumpul. Itu berubah menjadi banyak sosok hitam yang berdiri di udara kosong. Aura dingin gelap yang kuat menyapu seluruh tempat ini. Selamat datang Tianzun ke-9. Banyak sosok hitam muncul. Segera, mereka berlutut di langit. Suara hormat mereka segera bergema di seluruh tempat ini. Selama bayangan hitam ini berlutut, seluruh ruang juga perlahan menjadi terdistorsi. Sesaat kemudian, sosok biru perlahan muncul. Suara samar juga terdengar bersamanya. Apakah kalian semua masih ingat misi kali ini? Hancurkan pavilion bintang jatuh, tangkap Xiao Yan dan Yao Chen. Hampir 100 teriakan keras yang teratur terdengar secara bersamaan. Iya. Ayo bergerak. Sosok biru itu mengangguk sedikit. Segera, kakinya dengan lembut menginjak tanah. Tubuhnya bergerak dan perlahan menghilang. Ketika sosok biru ini menghilang, seorang tetua, yang memimpin orang-orang berpakaian hitam juga mengangkat kepalanya. Anehnya, itu adalah hantu tua Sai Xing. Pada saat ini, matanya beralih ke langit utara. Ekspresi ganas muncul di wajahnya. Xiao Yan, orang tua saya akan melihat siapa yang akan menyelamatkan Anda kali ini.